Mojokerto dikenal dengan kawasan peninggalan Majapahit yang otentik. Daerah ini disebut-sebut sebagai kota relief Hindu-Buddha. Di sini kita bisa lihat patung Buddha tidur terbesar ketiga setelah Thailand dan Nepal, terletak di dalam area Mahavihara Mojopahit, Jalan Candi Brahu, Desa Bejijong, Trowulan. Patung Buddha tidur tersebut memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter, serta telah mendapatkan penghargaan Muri. Patung Buddha tidur merupakan landmark ciri khas Mojokerto. Kota ini dikenal sebagai daerah penghasil patung-patung replika relief. Tak jauh dari patung Buddha tidur terdapat Gedung Aula Sasono Bhakti yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha sekaligus mendengarkan ceramah biksu tentang ajaran Dhamma. Di teras pintu masuk gedung bisa kita lihat patung-patung biksu berukuran sekitar 2,5 meteran berjejer seperti menyambut pengunjung. Kita juga dapat melihat patung Raden Wijaya dan Pati Gajah Mada yang besar dan gagah menyambut pengunjung di depan gedung, menandakan bahwa kawasan Majapahit era Buddha pernah berkuasa di sini. Untuk masuk ke kawasan Buddha tidur, pengunjung akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000. Pengunjung yang datang dari berbagai kalangan dan latar belakang agama yang berbeda-beda, mereka sangat tertarik mengenal peradaban religi Buddha masa lalu maupun melihat patung Buddha tidur yang tersohor hingga se-Asia Tenggara. Sebagai daerah penghasil patung-patung relief, salah satu toko pengrajin patung bernama Sari Bronze cukup dikenal di Trowulan Mojokerto ini sebagai master produksi ratusan hingga ribuan patung miniatur Buddha. Saya Pak Sutono dari Gedung Wulan, Trowulan. Saya gimana ya, masternya bikin patung versi Majapahitan apa saja itu, dari kerajinan Cor Kuningan gitu. Saya mulai kerjakan patung ini sekitar tahun 70-75an itu saya ngawali buat sampai sekarang. Mulai dari patung versi Majapahitan, terus motif gerabah, genta, macam-macam itulah. Pokok adanya di katalog itu saya contoh gitu. Nggak, kalau masalah pembuatan patung ini saya sendiri, cuman saya saja sendiri punya teman, butuh teman itu kan ada bagiannya sendiri, ada bagian pengecoran, finishing. Terus kalau ada bagian pencetakan gitu. Ini pencetakan dulu ya, pembuatan molding dulu gitu ya maksudnya. Seperti ini molding dulu, terus dicetak, terus diperbanyak seperti ini juga. Ini terus dirakit gitu lilinnya. Terus keduanya kalau sudah menjadi perakitan ini dibungkus tanah liat. Dibungkus tanah liat, pengeringan, dicor, nanti di sebelahnya buat cairan logam kuningan, terus dituang seperti itu, seperti ini jadinya hasilnya ini kuningan. Biasanya patung-patung relief miniatur ini merupakan pesanan dari tempat peribadatan
untuk wihara maupun pura. Jenisnya beragam-ragam, namun yang sering dipesan adalah patung miniatur Buddha Gautama untuk melengkapi dekorasi altar upacara keagamaan agama Buddha. Miniatur tersebut dibuat dari berbagai jenis bahan dasar seperti perak, perunggu, bahkan emas dengan bentuk yang bervariasi. Selain sebagai perlengkapan upacara keagamaan, patung-patung ini dibuat untuk souvenir dengan berbagai aksesoris yang memukau, seperti dewa-dewa agama Hindu Buddha, Ganesha, naga, dan berbagai jenis binatang, lonceng, maupun aneka jenis souvenir yang berhubungan dengan simbol-simbol kerajaan Majapahit. Batu-batu yang berukuran besar dipahat dan diukir sedemikian rupa untuk dijadikan berbagai bentuk patung dan memiliki nilai seni tinggi yang dapat menarik minat pembeli dalam dan luar negeri. Nama saya Denny Indianto. Saya pengrajin patung Trowulan. Saya memulai dalam bidang seni ini sejak tahun 2003 sampai sekarang menggeluti bidang seni. Mulai senang ikut dalam bidang seni ini dalam upaya melestarikan warisan budaya leluhur kami, budaya Nusantara, budaya Majapahit, tetap menjaga agar tidak tergerus zaman dan menjadi kebanggaan kami. Saya mulai mengrajin patung tahun 2003 sampai sekarang, belajar secara otodidak melalui guru lokal dan luar negeri dari Jerman, mencoba belajar. Semua saya lakukan dengan otodidak, belajar langsung sama senior-senior dan guru-guru kami, seperti itu. Perjalanannya cukup panjang. Usaha patung ini dukungan masyarakat semuanya cukup mumpuni karena patung ini mampu memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Tentunya mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu kenapa saya pilih dalam bidang seni pahat patung. Proses pembuatan patung sampai jadi dan sampai dinikmati hingga keluar negeri itu cukup panjang, mulai dari lokasi sampai ke tempat para owner-owner dan pembeli di sana sebagai taman dan segala macam kepentingan dan kebutuhan mereka itu cukup panjang. Bahan patung ini diambil dari lokasi Kali Konto, jadi dia berupa batu utuh seperti itu. Nah, di situ akan kita banyak temukan banyak jenis batu dan tidak semua bisa kita gunakan. Nah, di sini kita menciptakan lapangan kerja seperti itu. Jadi dulu tidak ada orang mencari batu untuk patung, tidak ada. Mereka
cari batu, dibelah untuk pondasi rumah. Sekarang mereka mendapatkan tambahan saat mereka menemukan batu yang lunak untuk patung, mereka mendapatkan harga lebih, tidak harus memecah belah jadi banyak, dia cukup sesuai kebutuhan kita, bisa langsung dijual untuk patung. Nah, di sini tentu membutuhkan suatu keahlian untuk membedakan mana batu yang bisa digunakan untuk patung dan mana yang bisa, karena tidak semua bisa seperti itu. Nah, di sini tentu menciptakan lapangan pekerjaan tukang-tukang untuk memilih batu khusus seperti itu. Nah, mereka pun akhirnya menciptakan punya usaha sendiri tentang jual batu patung di situ. Dari sini nanti batu yang sebesar rumah, kadang terlihat kecil setelah kita bongkar sebesar rumah batu itu. Nah, di sini membutuhkan tukang belah. Sebelum pindah ke workshop, di sana kita belah-belah sesuai kebutuhan. Nah, batu alami ini yang kami pilih kebanyakan di sini kita gunakan adalah batu andesit, batu sungai yang pilih, yang lunak, yang bisa untuk patung. Dari batu alami natural itu kita bentuk sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, dari ini misalkan Buddha, kita cari bentuk yang seperti Buddha, misalkan bentuknya tidak terlalu banyak membuang tenaga, kita bentuk Buddha. Dari sini kita siapkan alat-alat. Nah, setelah dari sungai tadi dipindah ke sini, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan lagi. Di sini, di tempat saya, tidak satu orang langsung menyelesaikan satu patung seperti ini, karena ini terlalu berisiko, nanti hasilnya kurang bagus. Maka saya mencari tukang lagi untuk bahasa kami, bahasa lokal itu bakali, atau mengawali pekerjaan dari yang sebongkah batu kita bentuk seperti nanti akan bentuk seperti itu. Dia akan berbentuk sesuai keinginan pertama seperti itu. Di sini saya membutuhkan tenaga kasar. Nah, kita ciptakan lapangan kerja lagi, tukang untuk tenaga kasar untuk pembentuk. Setelah itu terbentuk, maka kita butuh tenaga lagi. Di sini tahap kedua pembuatan patung yang namanya ngeramut atau membentuk suatu bodi. Anatomi, di sini kita membutuhkan suatu keahlian khusus lagi untuk membuat anatomi. Setelah anatomi yang kita inginkan ini tercapai dan bentuk-bentuk aksesoris itu dalam bentuk patung itu sudah keluar semuanya, maka kita membutuhkan lagi tenaga baru, yaitu khusus untuk tukang ukir. Nah, di sini kita memilih tukang ukir yang sesuai harapan kita, biar sesuai dengan hasilnya seperti itu. Nah, keahlian khusus untuk tukang ukir sendiri. Jadi sudah ada 3 pekerja. Setelah tukang ukir, nanti ada lagi tenaga terakhir, yaitu tenaga finishing. Membuat muka, finishing, mendekatkan anatomi kembali untuk proses finish terakhir. Setelah tahap keempat, yaitu yang terakhir setelah finishing, penghalusan. Patung yang sudah kasar tadi, dibentuk tadi sudah jadi, masih kasar. Dari kasar gini kita butuh tukang gosok seperti itu. Gosok di sini kita sudah menggunakan gerinda dengan kertas gosok, terus batu gosok. Berbeda dengan 2003 saat dulu itu belum banyak menggunakan mesin. Kalau dulu kita pakai batu, kita gosok-gosokkan seperti itu, memakan waktu yang cukup panjang. Jadi setiap detail kita gosok, kita haluskan dengan batu pengasah pahat itu sendiri. Jadi butuh waktu lama. Setelah perkembangan zaman, kita menggunakan gerinda, berkembang, maka gerinda itu yang kita gunakan untuk menghaluskan. Memahat dan mengukir batu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari para seniman patung yang ada di Trowulan, Mojokerto. Dulunya, toko galeri yang menjual aneka patung berjumlah cukup banyak. Kini hanya tinggal beberapa saja dan masih bertahan dan terus berjuang melestarikan patung arca di Jawa Timur. Selain souvenir kerajinan patung arca dan batu, di Jawa Timur juga kita jumpai seniman gerabah. Sejarah keberadaan gerabah ini berhubungan dengan kondisi masa lalu di era Majapahit,
yang mana masyarakatnya gemar membuat guci dari tanah liat, gentong, pot, dan juga berbagai hiasan dari tanah liat yang dibakar. Kemudian diukir sedemikian rupa agar tampak indah dan memiliki nilai seni yang menarik dibandingkan dengan gerabah pada umumnya. Pengrajin-pengrajin gerabah banyak dijumpai di Trowulan hingga Mojokerto sampai ke daerah-daerah yang memiliki jalur keberadaan Majapahit sejak zaman dulu di sekitar Jawa Timur. Bahan dasar gerabah ini berasal dari tanah merah yang cenderung berwarna merah. Produksi gerabah menjadi mata pencarian para seniman gerabah hingga produk kerajinan ini dibeli tak hanya masyarakat dalam negeri, melainkan juga mancanegara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, India, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Karyono dari Dusun Sanan Timur, Desa Mojo Tresno, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, kegiatan saya sehari-hari ya saya bikin ini kerajinan gentong ukir khas Mojopahit. Ya memang kalau bikin yang biasa gitu sih itu agak murah ya Bu ya. Seninya juga tidak begitu ada. Kalau asli Mojopahit kan ada. Kalau pengrajin gentong itu dulu kan dari keturunan kan sudah ada yang bikin Bu. Dulu kan cuma buat tempat mandi, buat tempat beras, buat tempat minum. Nah ini yang kembangkan itu kan bapak saya. Dulu kan ada temuan di museum, terus coba-coba bikin, akhirnya ya laku keras dulunya Bu. Sebelum peristiwa bom Bali itu laku keras. Kalau sekarang kalau masuk antikan ya bisa dibilang antik ya, antik untuk pot juga bisa. Tapi kalau untuk ukuran pot sih terlalu mahal Bu ya kayaknya. Yang paling murah ya minimal 100 sampai jutaan. Kalau itu motifnya itu sih kalau saya bikin itu cuma ukiran Bu. Kalau saya bikin kayak binatang enggak mau saya. Untuk prosesnya tanahnya kita pilih tanah yang benar-benar tanah liat Bu. Setelah itu dikeringkan, setelah kering itu direndam. Setelah direndam itu diolah jadi tanah yang bagus. Usaha seni gerabah yang otentik ini sudah ada sejak zaman Majapahit dulu dan dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Jawa Timur yang memiliki keahlian membuat seni kerajinan keramik dari tanah liat. Untuk membuat kerajinan dari tanah liat ini menjadi gerabah, baik berbentuk guci, pot, bunga, atau tempat air, maka dibutuhkan ketekunan dan bahan-bahan pendukung seperti tanah liat dan air. Alat pendukung lainnya antara lain kawat, kuas, pisau pahat, kayu giling, tungku, pembakar, dan meja putar untuk meratakan tanah liat dan memisahkan kotoran seperti kerikil keluar dari guci maupun gentong agar dapat dibentuk menjadi simetris. Untuk memudahkan tanah liat dibentuk menjadi guci, gentong, dan sebagainya, dibutuhkan air yang cukup agar tanah liat melunak dan lebih mudah dibentuk sesuai selera. Setelah terbentuk, gerabah dapat diukir dengan berbagai hiasan dekoratif menggunakan kawat atau pisau. Sesudahnya, gerabah dibakar agar menjadi keras dan kuat dan siap untuk dipasarkan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.